Dan Alkitab menulis ini dengan jujur. Ditulis dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita, pelayan Tuhan, tidak jatuh dosa seperti Hofni dan Pinehas. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang saya akan ambil dari kitab Samuel. Saya akan usahakan untuk kita semuanya terus membahas tentang kitab Samuel sampai selesai ya. Jadi saya usahakan untuk kita PA, dan teman-teman silahkan ikuti pelajaran ini sampai selesai. Kita akan lebih banyak belajar tentang Alkitab di sini. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang anak-anak Imam Eli. Apa yang terjadi dengan anak-anak Imam Eli? Pada waktu itu Eli menjadi imam dan anak-anaknya juga ikut melayani di rumah Tuhan. Tetapi persoalannya, sambil mereka melayani sebagai hamba Tuhan, ternyata mereka melakukan dosa. Mereka melakukan kejahatan yang luar biasa parah pada zaman itu. Setidaknya saya akan mau menyampaikan ada 5 dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, ketika mereka menjabat sebagai imam. Mari kita akan langsung masuk ke dalam Alkitab. Di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang yang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Perhatikan. Di sini mereka sekalipun imam, tapi mereka tidak mengindahkan Tuhan. Artinya tidak hormat kepada Tuhan, artinya hidup sesukanya. Sekalipun mereka adalah imam, mereka harusnya menyembah kepada Tuhan. Di sini faktanya enggak. Mereka justru tidak hormat kepada Tuhan. Dan ada beberapa dosa, setidaknya ada 5 yang ingin kita lihat. Yang pertama adalah dosanya apa sih? Korupsi, teman-teman. Ayat yang ke-13 katakan, ataupun batas hak-hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam, membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Perhatikan, untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Dosa yang pertama ini adalah dosa korupsi, teman-teman. Persembahan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, dan setelah diberikan pada Tuhan, kemudian ada bagian tertentu yang diberikan kepada imam. Tapi persoalannya di sini, ini jadi persoalan nih. Persoalannya adalah mereka mengambil, mencucukkan pakai garpu, diambil dagingnya, dan mereka ambil. Ini adalah korupsi yang dilakukan mereka di rumah Tuhan. Ya, kita harus melihat fakta ini, dan Tuhan menganggap ini sebagai dosa. Di gereja-gereja, mungkin di tempat-tempat rohani, di tempat-tempat pelayanan, manusia yang tidak takut Tuhan, ada yang melakukan korupsi. Ketika ada sesuatu uang mungkin untuk event tertentu atau uang persembahan yang harusnya dipakai untuk pelayanan, kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi, seperti dikatakan di ayat ini, dipakai untuk dirinya sendiri, ini jelas-jelas dosa. Dan tidak boleh dilakukan di dalam gereja. Ya, tidak hanya dalam gereja, dimanapun berada, di pekerjaan, di kantor, dan dimanapun itu jelas ini nggak boleh. Dan ini adalah dosa Hofni Pinehas yang ini adalah dosa Hofni Pinehas yang mana mereka sebenarnya harusnya melayani Tuhan, justru melakukan dosa korupsi ini. Kita lanjutkan dosa yang kedua. Yang kedua dikatakan di ayat 15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya mentah saja. Perhatikan, mereka mau yang mentah, padahal itu nggak boleh. Ayat 16, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu dia harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan.
Di sini mereka sudah mulai memakai kekerasan. Kalau kamu nggak kasih, maka aku akan pukulin kamu. Pemaksaan. Persembahan itu harus diberikan dengan sukarela. Kita nggak bisa paksa orang. Nggak boleh dalam gereja paksa orang untuk memberikan persembahan. Kamu harus berikan persembahan. Kalau enggak, saya pukulin. Oh, nggak boleh. Ini dosa Hofni Pineyas loh. Mereka melakukan kekerasan kepada umatnya demi mendapatkan keuntungan. Saya pernah melihat ada orang yang melayani, dan kemudian dia memaksa orang itu untuk memberikan sesuatu kepadanya karena dia udah melayani. Dan ini keliru. Contohnya gini, membuat sebuah kesaksian dan kemudian kita menuntut untuk orang itu memberikan uang kepada kita karena kita sudah memberikan kesaksian. Nah, itu salah, itu jelas keliru. Tidak ada pemasangan tarif dalam melayani Tuhan, harusnya. Dan semuanya harus diberikan dengan sukarela. Dan dalam poin ini, bagaimana dia melakukan tindak kekerasan, pemaksaan, kalau nggak dikasih kepada jatah pada mereka, maka mereka akan pukulin. Nah, ini udah sama kayak preman. Ini pendeta atau preman? Ini hamba Tuhan atau preman? Dan ini jelas keliru. Jika ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan praktek semacam ini, udah waktunya untuk bertobat. 2 dosa yang dilakukan oleh Hofni Pineyas. Pertama, korupsi. Kedua, melakukan tindak kekerasan. Yang ketiga apa? Kita akan lihat. Di dalam ayat 17 dikatakan, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Di sini dikatakan mereka memandang rendah kurban yang harusnya untuk Tuhan, yang harusnya kurban itu dipandang kudus karena itu disampaikan kepada Tuhan. Di sini justru mereka memandang rendah. Teman-teman tahu maksudnya ini? Maksudnya mereka tidak hanya memandang rendah kurban ini, tetapi mereka juga sama halnya dengan tidak mengindahkan Tuhan. Mereka memandang rendah Tuhan. Sebab kurban itu adalah diberikan pada Tuhan. Dan ini benar-benar hamba Tuhan yang kurang ajar. Ini tidak ada rasa hormat sama sekali kepada Tuhan. Nah, hamba Tuhan yang model Hofni Pineyas ini harus bertobat. Kita harus menghormati Tuhan. Sekalipun kita di dalam zaman kasih karunia istilahnya. Bagaimana kita dengan leluasa datang kepada Tuhan, tapi tetap harus ada hormat di hadapan Tuhan. Kita menghormati Tuhan, kita menghormati apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ini dipandang dosa oleh Tuhan. Yang keempat, apa dosa dari Hofni Pineyas? Yang keempat, ayat 23, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar ini, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Perhatikan, apa yang jadi teguran dari papanya nggak didengar sama Hofni Pineyas. Hofni Pineyas nggak mau dengar sedikit pun apa yang disampaikan oleh bapaknya. Nah, dosa yang keempat ini adalah dosa kepala batu. Udah tahu salah, ditegur malah lawan. Udah tahu salah, ditegur malah merasa diri benar. Nggak mau bertobat, malah merasa diri benar. Nah, ini adalah dosa yang mana dia harus tinggalkan. Apalagi sebagai seorang hamba Tuhan harus tinggalkan hal demikian ini. Kita tahu bagaimana ahli Taurat yang hamba Tuhan belajar tentang Taurat, tapi ketika mereka ditegur akan kesalahan mereka, mereka nggak mau. Mereka kepala batu, nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Nah, selanjutnya, dosa yang kelima ini, dosa yang sangat parah. Dan ini benar-benar saya nggak bisa habis pikir, yang dilakukan oleh Hofni dan Pineyas. Nah, kita akan lihat ya, di ayat yang ke-22, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ngeri. Dosanya tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di tempat di kemah pertemuan.
Tempat yang harusnya dipakai untuk melayani Tuhan, di sini dipakai berzina oleh Hofni Pinehas dan juga perempuan-perempuan yang ada. Ini luar biasa sekali. Ini perzinahan yang terjadi antara imam dengan seseorang. Dan Alkitab menulis ini dengan jujur. Ditulis dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita, pelayan Tuhan, tidak jatuh dosa seperti Hofni dan Pinehas. Tapi faktanya ada nggak di gereja? Ada. Pernah ada skandal yang terjadi di Boston, yang mana ada banyak banget hamba-hamba Tuhan di situ melakukan tindak pencabulan kepada anak di bawah umur. Dan ini disembunyikan pada waktu itu. Dan kemudian terkuak oleh salah satu tim. Dan tim itu yang bernama Spotlight. Ini ada filmnya. Dan ini kisah nyata. Mereka jatuh dalam dosa perzinahan ini dan kemudian Tuhan permalukan mereka. Apakah ini yang salah adalah agama Kristen? Yang salah adalah ajaran Kristen? Ya enggak dong. Di dalam kekristenan udah ditulis secara jelas di dalam kisahnya Hofni Pinehas bahwa Tuhan tidak suka akan hal ini. Dan bahkan hukuman untuk Hofni Pinehas pada waktu itu mereka mati. Dan tentunya ini sudah mengindikasikan gak boleh. Dalam Kristen gak boleh melakukan korupsi, pemerasan dengan cara kekerasan, tidak menghormati Tuhan, melakukan perzinahan, tidak menghargai teguran. Jelas gak boleh ini. Kalau ada oknum yang melakukan ini, jelas ini oknum yang tidak bertobat dan harus bertobat. Jangan permalukan Tuhan dengan kelakuan dosa kita. Kita harus terus bertanggung jawab. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dimerdekakan, tapi mari kita menjaga kudusan hidup. Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan mari kita menjaga hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jangan jatuh pada kesalahan yang sama seperti Hofni dan Pinehas. Sampai ketemu di selanjutnya renungan kita. Luis Prasetyo, God be with you all.